dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Sunu Arianti dengan NIM 2019-017-049. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan memaparkan materi ajaran Taman Siswa 3N, yaitu Niteni, Neroke, Nambahi pada Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai proses pembudayaan kodrat alam setiap individu dan kemampuan yang dimiliki untuk mempertahankan hidup yang tertuju pada tercapainya kemerdekaan sehingga dapat memperoleh keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kebahagiaan lahir batin, menurut Mulyasa tahun 2012 halaman 6. Menurut Ki Hajar Dewantara, mengenai metode yang paling tepat untuk menyampaikan pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan kepada anak didik diserahkan pada kebijaksanaan bersama. Pendekatan yang berorientasi pada anak didik dapat dilakukan melalui proses Niteni, Neroke, Nambahi, atau 3N. Konsep tersebut telah dikaji sebagai sumber, baik buku karya Ki Hajar Dewantara dan dari pakar ketamansiiswaan. Konsep 3N merupakan suatu proses pendidikan dan pembelajaran yang selaras dengan proses psikokultural yang dialami semua manusia. Niteni menunjuk pada kemampuan mencermati, mengenali, dan memaknai suatu objek, berarti menandai dengan cara memperhatikan dengan seksama menggunakan indera manusia. Dalam Niteni terdapat proses yang lebih dari sekedar melihat atau mengamati, namun menalar dan mengkomunikasikannya. Pada proses Niteni melakukan observasi dan di dalamnya telah melaksanakan identifikasi, penalaran, dan pengolahan informasi. Neroke adalah proses setelah identifikasi, yaitu untuk dapat mengulang proses sebelumnya. Neroke yang berarti menirukan apa yang telah dipahami dari proses Niteni dengan melibatkan seluruh pribadinya, baik pada Neroke, anak didik akan mencoba atau mempraktikkan dan menyajikan. Neroke melibatkan pikiran, penginderaan, perasaan nurani, dan spiritual secara integral dan harmonis, suatu konvergensi yang harmoni antara thinking, sensing, feeling, dan believing, menurut Ki Yadi tahun 2014. Nambahi atau menambahkan atau mengembangkan apa yang telah diperoleh dari dua proses sebelumnya. Nambahi adalah proses menggunakan daya kreatif dan inovatif untuk mengembangkan tentang apa yang telah dipelajari. Baik, materi selanjutnya yaitu konsep 3N, Niteni, Neroke, Nambahi pada pembelajaran akuntansi keuangan lanjutan. Kata pembelajaran merupakan bisa dikatakan diambil dari kata instruction yang berarti serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memungkinkan terjadinya proses belajar pada siswa. Secara umum, kegiatan pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antar komponen-komponen pelajar. Akuntansi keuangan lanjutan, menurut pengertian secara umum, akuntansi keuangan adalah bidang akuntansi yang secara khusus berfokus pada penyiapan laporan keuangan. Penyiapan tersebut dilakukan secara berkala oleh perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pemegang saham. Dengan mengutamakan pemahaman peserta didik, maka di dalam pembelajaran akuntansi keuangan lanjutan diterapkan ajaran taman siswa, yaitu dengan diterapkan konsep 3N, Niteni, Neroke, Nambahi. Ketiga tahapan ini haruslah berurutan dan tidak dapat saling mendahului. Tahap pertama yaitu proses Niteni. Dalam pembelajaran akuntansi keuangan lanjutan, kegiatan Niteni berarti peserta didik dengan seksama mencermati, mengidentifikasi, dan memaknai materi dari permasalahan yang ada. Tahap kedua yaitu Neroke. Dalam pembelajaran akuntansi keuangan lanjutan, kegiatan Neroke yaitu peserta didik haruslah menguasai serta dapat menyelesaikan permasalahan yang telah dicontohkan sebelumnya. Tahap yang ketiga yaitu Nambahi.
di mana peserta didik haruslah berpikir kreatif dan inovatif dalam menambahkan serta mengembangkan cara penyelesaian masalah yang telah dilaksanakan pada tahap Niteni dan Niroke. Konsep 3N Niteni Niroke Nambahi mengajarkan dalam menemukan temuan yang lebih baik dan anti plagiarisme. Untuk membuat hal baru haruslah memperhatikan produk yang sudah ada, meniru cara membuatnya, dan menambahi inovasi hasil pikiran individu tersebut sebagai pembeda dari hasil yang telah ada. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membahas materi tentang obligasi laba atas transaksi antar perusahaan. Tim presentation kelompok 6, saya sendiri Zainul Arif, NIM 2019-017057. Rekan saya Sunu Aryanti, NIM 2019-017049, Nafiah Isnaini Hapsari, NIM 2019-017009, Destia Dwi Nuryanti, NIM 2019-017080. Baik, kita masuk pada materi pertama kita, yaitu obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindah tangankan, yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Transaksi obligasi antar perusahaan. Pada saat suatu perusahaan menerbitkan obligasi, kewajiban obligasinya akan mencerminkan tingkat suku bunga pasar yang berlaku saat ini. Namun, perusahaan tingkat suku bunga pasar akan menciptakan disparitas antara nilai buku dan nilai pasar kewajiban tersebut. Jika bunga pasar meningkat, nilai pasar kewajiban akan lebih kecil dari nilai bukunya dan perusahaan penerbit akan merealisasikan keuntungan. Perusahaan dapat merealisasi tetapi tidak mengakui keuntungan atau kerugian atas obligasi yang beredar dengan menebus atau menarik obligasi yang beredar. Perusahaan induk yang mengendalikan semua pelunasan utang dan pelunasan lainnya bagi entitas konsolidasi memiliki opsi berikut. 1. Perusahaan penerbit, perusahaan induk maupun anak dapat menggunakan sumber-sumber yang ada untuk membeli dan menarik obligasinya sendiri. 2. Entitas non-afiliasi dengan suku bunga pasar dan menggunakan dana tersebut untuk menarik obligasinya sendiri. Opsi ini merupakan pendanaan kembali. 3. Perusahaan penerbit dapat meminjam uang dari perusahaan afiliasi dan menggunakan dana tersebut untuk menarik obligasinya sendiri. 4. Perusahaan afiliasi, perusahaan induk atau anak dapat membeli obligasi dari perusahaan penerbit di mana obligasinya ditarik secara konstruktif. Keuntungan dan kerugian konstruktif atas obligasi. Keuntungan dan kerugian konstruktif atas obligasi adalah 1. Keuntungan dan kerugian yang direalisasi dari sudut pandang entitas konsolidasi. 2. Yang timbul ketika perusahaan membeli obligasi perusahaan afiliasi. 3. Dari entitas lainnya. 4. Pada harga selain nilai buku obligasi tersebut.
tidak akan ada keuntungan atau kerugian dari pembelian obligasi perusahaan afiliasi pada nilai buku atau dari pinjam-meminjam secara langsung di antara perusahaan-perusahaan afiliasi. Akuisisi obligasi perusahaan induk. Sugar Corporation adalah perusahaan afiliasi yang memiliki 80% oleh Peach Corporation, dan Peach menjual obligasi dengan nilai nominal $10.000 berbunga 10% berjangka 10 tahun pada nominalnya kepada publik pada tanggal 2 Januari 2006. 1 tahun kemudian, pada tanggal 31 Desember 2006, Sugar membeli obligasi dengan nominal $1.000 yang beredar seharga $104.500 melalui pasar obligasi. Pembelian oleh Sugar tersebut mengakibatkan penarikan konstruktif atas obligasi Peach yang bernilai nominal $100 dan kerugian konstruktif sebesar $4.500 yang dibayar oleh Sugar untuk menarik obligasi dengan nilai buku $100. Peach menyesuaikan laba investasi dan akun investasinya per 31 Desember 2006 untuk mencatat kerugian konstruktif menurut metode ekuitas. Ayat jurnal pada pembukuan Peach adalah laba dari Sugar (min R min SE 4.500), investasi pada Sugar min A 4.500, untuk menyesuaikan laba dari Sugar bagi kerugian konstruktif atas obligasi. Akuisisi obligasi perusahaan anak. Asumsikan bahwa Sugar menjual obligasi dengan konsumsi dengan nilai nominal $1.000.000, 10% berjangka 10 tahun kepada publik pada tanggal 2 Januari 2006, dan bahwa Peach memperoleh obligasi dengan nilai nominal $100 tersebut seharga $104.500 pada tanggal 31 Desember 2006 di pasar obligasi. Pembelian Peach ini mengakibatkan penarikan konstruksi atas obligasi Sugar yang bernilai nominal $100 dan kerugian konstruksi sebesar $4.500 bagi entitas konsolidasi. Hanya 80% dari kerugian konstruktif tersebut yang diberikan pemegang saham mayoritas karena pembelian obligasi perusahaan anak ekuivalen dengan penjualan upstream, di mana transaksi antara perusahaan ini mempengaruhi hak minoritas. Dalam akuntansi, untuk investasinya dalam Sugar menurut metode ekuitas, Peach mengakui 80% kerugian konstruktif dengan ayat jurnal sebagai berikut. Laba dari Sugar $3.600, investasi dalam Sugar $3.600. Penyesuaian kertas kerja konsolidasi pada tahun pembelian obligasi antara perusahaan adalah sama dengan yang diilustrasikan untuk pembelian antar perusahaan atas obligasi Peach. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya, obligasi perusahaan induk dibeli oleh perusahaan anak. Perusahaan obligasi perusahaan induk terjadi apabila perusahaan afiliasi membeli obligasi yang beredar milik konstruktif atas perusahaan induk. Perusahaan anak pembeli mencatat jumlah yang dibayar sebagai investasi dalam obligasi. Hanya ayat jurnal ini yang dibuat baik oleh perusahaan afiliasi pembeli maupun perusahaan afiliasi penerbit pada saat pembelian atas perusahaan. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa SUE adalah perusahaan anak yang dimiliki 70% oleh PAM yang diperoleh pada nilai bukunya sebesar
$5.600.000 pada tanggal 31 Desember 2006 ketika SUE mempunyai modal saham sebesar $5 juta dan laba ditahan sebesar $3 juta. Pada tanggal 1 Januari 2008, PAM mempunyai obligasi sebesar 10% dengan nilai nominal $10 juta yang beredar, dengan premier yang belum diamortisasi sebesar $100.000 pada tanggal yang sama. SUE Company membeli obligasi dengan nominal $1 juta seharga $950.000 dari pialang investasi. Pembelian ini mengakibatkan penarikan konstruktif atas obligasi 10% PAM dan keuntungan konstruktif sebesar $60.000 yang dihitung sebagai berikut. Nilai buku obligasi yang dibeli sebesar $1.010.000 atau perhitungannya 10% dikali nominal sebesar $10.000 ditambah premi sebesar $1.000. Harga beli sebesar $950.000, keuntungan konstruksi atas penarikan obligasi sebesar $60.000. Satu-satunya ayat jurnal yang dibuat oleh SUE ketika membeli obligasi PAM adalah investasi dalam obligasi PAM min A di debit sebesar $950.000, di kas min A sebesar $950.000 di kredit, untuk mencatat akuisisi obligasi PAM dengan kurs 55. Selanjutnya, pengaruh terhadap laporan konsolidasi pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun-tahun berikutnya, harga obligasi antar perusahaan telah ditarik. PAM dan SUE akan tetap mencatat obligasi tersebut pada pembukuan terpisahnya laporan beban bunga atau PAM sebesar $98.000 dan pendapatan bunga atau SUE sebesar $110. Perbedaan sebesar $12.000 diakui pada pembukuan terpisah PAM sebagai penyesuaian pendapatan investasi. Laporan keuangan konsolidasi untuk tahun 2009 hingga 2012 mengeliminasi saldo-saldo yang berhubungan dengan obligasi antar perusahaan. Saldo akhir tahun yang berhubungan dengan obligasi antar perusahaan pada pembukuan terpisah PAM dan SUE ditunjukkan pada Praga 7. Ayat jurnal penyesuaian dan eliminasi tunggal dalam kertas kerja konsolidasi tahun 2009 yang berhubungan dengan obligasi-obligasi antar perusahaan adalah pendapatan bunga min R min SE sebesar $110.000, utang bunga min L sebesar $50.000, utang obligasi sebesar 10% min L sebesar $1.008.000, beban bunga min E plus SE sebesar $98.000, piutang bunga sebesar $50.000, investasi dalam obligasi PAM min A sebesar $970.000, investasi dalam SUE min A sebesar $48.000. Praga 7, pembukuan PAM pada 31 Desember 2009 hingga 2012, beban bunga tahun 2009 itu sebesar $980, 2010 $980, 2011 $980 hingga 2012 $980. Utang bunga tahun 2009 sebesar $500, 2010 $500, 2011 $500, 2012 $500. Utang obligasi tahun 2009 sebesar $10.060, tahun 2010 $10.040, tahun 2011 $10.200, 2012 $10.000. Lalu pembukuan SUE dalam ribuan pada tanggal 31 Desember 2009 hingga 2012, pendapatan bunga pada tahun 2009 sebesar $110, tahun 2010 sebesar $110, tahun 2011 $110, pada tahun 2012 sebesar $110. Piutang bunga tahun 2009 sebesar $50, 2012
2010 50, 2011 50, 2012 50. Lalu investasi dalam obligasi PAM pada tahun 2009 itu 970.000, 2010 980.000, 2011 990, lalu 2012 1000. Selanjutnya metode ekuitas. Sky melaporkan laba bersih sebesar $750.000 pada tahun 2007 dan Pro menghitung labanya dari Sky sebesar $459.000 sebagai berikut. 90% dari $750.000 laba yang dilaporkan oleh Sky itu sebesar $675.000 dikurangi kerugian konstruktif sebesar $300.000 dikali 90% sama dengan min $270.000 ditambah pengakuan kerugian konstruktif sebesar $60.000 dikali 90% itu sebesar $54.000. Laba investasi dari Sky sebesar $459.000. Selanjutnya, ayat jurnal yang dibuat oleh Pro untuk memperhitungkan investasi dalam Sky selama tahun 2007. 31 Desember 2007, investasi dalam Sky 675.000 di debit, laba dari Sky 675.000 di kredit, untuk mencatat 90% laba yang dilaporkan Sky untuk tahun 2007. 31 Desember 2007, laba dari Sky 270 di debit, investasi dalam Sky 270 di kredit. Untuk menyesuaikan pendapatan investasi dari Sky terhadap 90% kerugian atas penarikan konstruktif obligasi Sky. Ayat jurnal ini dapat juga dibuat pada tanggal 1 Januari 2007. 31 Desember 2007, investasi dalam Sky 54.000 di debit, laba dari Sky 54.000 di kredit. Untuk menyesuaikan laba investasi dari Sky terhadap 90% dari $60.000 pengakuan bagian per bagian kerugian konstruktif atas obligasi Sky selama tahun 2007. Pada tahun-tahun di masa depan hingga jatuh tempo obligasi, Pro menghitung laba Sky dengan menambahkan $54.000 setiap tahunnya ke bagian Pro atas laba yang dilaporkan oleh Sky. Akun investasi Pro Corporation dalam Sky pada tanggal 31 Desember 2007 memiliki saldo sebesar $10.584.000. Saldo ini sama dengan nilai buku tercatat investasi Pro dalam Sky pada tanggal 1 Januari 2007 ditambah laba investasi dari Sky untuk tahun 2007 sebesar $459.000. Investasi dalam Sky tanggal 1 Januari 2007 sebesar $10.125.000 ditambah laba dari Sky $459.000. Investasi dalam Sky 31 Desember 2007 $10.584.000. Pengaruh kerugian konstruktif terhadap beban hak minoritas dan laba bersih konsolidasi. Beban hak minoritas untuk tahun 2007 adalah $51.000 buka kurung $750.000 dikurangi $300.000 ditambah $60.000 tutup kurung dikali 10%. Kerugian konstruktif dibebankan ke Sky, hak minoritas dibebankan sebesar 10% dari kerugian konstruktif sejumlah $300.000 tersebut dan mengkreditnya sebesar 10% dari pengakuan bagian per bagian kerugian konstruktif sebesar $60.000 selama tahun 2007. Karenanya beban hak minoritas untuk tahun 2007 adalah 10% dari pendapatan yang telah direalisasi sebesar $510.000 dan bukan 10% dari laba bersih yang dilaporkan oleh Sky sebesar $750.000. Kerugian konstruktif akan mengurangi laba bersih konsolidasi tahun 2007 sebesar $216.000. Penurunan ini direfleksikan dalam laporan laba rugi konsolidasi melalui
pencantuman kerugian atas penarikan konstruktif obligasi sebesar $300.000, eliminasi pendapatan bunga sebesar $470.000 dan beban bunga sebesar $530.000 serta pengurangan beban hak minoritas sebesar $24.000 buka kurung dari $75.000 berdasarkan laba bersih yang dilaporkan oleh SKI menjadi $51.000 untuk tahun tersebut. Tutup kurung. Pengaruh tersebut dapat dianalisis sebagai berikut. Laba bersih konsolidasi 2007, penurunan. Kerugian konstruktif $300.000, eliminasi pendapatan bunga $470.000, total penurunan $77.000. Peningkatan eliminasi beban bunga, pengurangan beban hak minoritas, buka kurung $75.000 dikurangi $51.000, tutup kurung 24.000. Total peningkatan $554.000. Pengaruh terhadap laba bersih konsolidasi tahun 2007 $216.000. Pengurangan beban hak minoritas serupa dengan pengurangan beban lainnya. Penurunan dalam beban hak minoritas akan meningkatkan laba bersih konsolidasi dan sebaliknya. Ayat jurnal kertas kerja konsolidasi. Ayat jurnal yang ditunjukkan dalam kertas kerja konsolidasi di paragraf 7-3 sama dengan ayat jurnal pada ilustrasi PAMSU di paragraf 7-1 kecuali untuk jumlah dan peralihan ke situasi kerugian konstruktif. Seperti pada ilustrasi sebelumnya, ayat jurnal kertas kerja A dan B dipisah untuk tujuan ilustrasi. Tetapi keduanya dapat digabungkan menjadi ayat jurnal tunggal sebagai berikut. Kerugian atas penarikan obligasi $300.000 di debit, pendapatan bunga $470.000 di debit, utang obligasi dikurangi 10%, $4.880.000 di debit, investasi dalam obligasi SKI $5.120.000 di kredit, beban bunga $530.000 di kredit. Kertas kerja konsolidasi Pro Corporation dan perusahaan anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2007. Laporan laba rugi penjualan Pro 25.750, 90% Sky 14.250, dan laporan konsolidasi 40.000. Laba dari Sky 459, dan penyesuaian dan eliminasi bagian debit 459. Pendapatan bunga Pro 470, penyesuaian dan eliminasi bagian debit 470. Pendapatan beban termasuk harga pokok penjualan Pro minus 21.679, 90% Sky minus 12.440. Penyesuaian dan eliminasi laporan konsolidasi minus 34.119, beban bunga 90% Sky minus 1.060, penyesuaian dan eliminasi 530, laporan konsolidasi minus 530, kerugian atas penarikan obligasi 240 dan 60, laporan konsolidasi minus 300, beban hak minoritas 51, laporan konsolidasi 51. Laba bersih Pro 5.000, 90% Sky 750, laporan konsolidasi 5.000. Laba ditahan dan laba ditahan Pro 13.000 dan laporan konsolidasi 13.000. Laba ditahan Sky 90% Sky 1.250 dan penyesuaian dan eliminasi bagian debit 1.250. Ditambah laba bersih Pro 5.000, Sky 750, laporan konsolidasi 5.000. Laba ditahan 31 Desember Pro 18.000, Sky 2.000, laporan konsolidasi 18.000. Neraca Pro 34.046 dan Sky 25.000, laporan konsolidasi 59.046. Piutang bunga Pro 250,
dan penyesuaian dan eliminasi bagian kredit 250. Investasi dalam Sky, Pro 10.584, penyesuaian dan eliminasi 459 dan 10.125. Investasi dalam obligasi Sky, Pro 5.120, penyesuaian dan eliminasi bagian kredit 5.120. Kewajiban lainnya, Pro 12.000, Sky 2.740, dan laporan konsolidasi 14.740. Utang bunga, Sky 500, penyesuaian dan eliminasi bagian debit 250, laporan konsolidasi 250. Utang obligasi 10%, Sky 9.760, penyesuaian dan eliminasi bagian debit 4.880, dan laporan konsolidasi 4.880. Untuk saham biasa Pro 20.000 dan untuk Sky 10.000. Penyesuaian dan eliminasi 10.000 pada bagian debit dan laporan konsolidasi 20.000. Laba ditahan untuk PT Pro 18.000, PT Sky 2.000, dan laporan konsolidasi 18.000. Jumlahnya 50.000 untuk PT Pro 50.000 dan PT Sky 25.000. Hak minoritas, penyesuaian dan eliminasi bagian kredit 51 dan 1.125. Laporan konsolidasi 1.176 dan totalnya 59.046. Selanjutnya, pengaruh terhadap laporan konsolidasi pada tahun-tahun berikutnya. Kerugian dan penarikan obligasi hanya disajikan dalam laporan laba rugi konsolidasi pada tahun di mana obligasi tersebut ditarik secara konstruktif. Untuk tahun-tahun berikutnya, bagian kerugian konstruktif yang belum diakui akan dialokasikan di antara akun investasi atau hak minoritas dan hak minoritas. Sebagai contoh, ayat jurnal kertas kerja gabungan untuk mengeliminasi investasi obligasi dan utang obligasi, serta jumlah pendapatan bunga dan beban bunga pada tahun 2008 adalah sebagai berikut. Investasi dalam Sky 216.000, hak minoritas 24.000, pendapatan bunga 470.000, utang obligasi 10%, 5 juta. Investasi dalam obligasi Sky, kredit 5.180.000, beban bunga kredit 530.000. Pembebanan kerugian konstruktif ke Sky disebabkan oleh alokasi kerugian yang belum diakui di antara investasi dalam Sky dan hak minoritas. Dalam Sky dan hak minoritas, kerugian ini merupakan kerugian perusahaan anak, sehingga hak minoritas harus ikut menanggung kerugian tersebut. Dalam menghitung hak minoritas, tahun 2008 ditambahkan ke bagian minoritas atas laba yang dilaporkan oleh Sky. Penyesuaian beban hak minoritas ini diperlukan setiap tahun hingga 2011. Pada tanggal 31 Desember 2011, investasi obligasi akan menurun menjadi 5 juta. Melalui amortisasi premi dan kewajiban obligasi antar perusahaan akan meningkat menjadi 5 juta melalui amortisasi diskonto. Kepemilikan obligasi antar perusahaan akan meningkatkan laba bersih konsolidasi sebesar 54.000 setiap tahunnya untuk tahun 2008 hingga tahun 2011. Menurut metode ekuitas, laba Pro dan Sky dan laba bersih juga meningkat sebesar 54.000 setiap tahunnya. Perhitungan pengaruh laba bersih konsolidasi untuk tahun 2008 hingga 2009 adalah sebagai berikut. Laba bersih konsolidasi 2008 hingga 2011, peningkatan. Eliminasi beban bunga sebesar 530.000, penurunan eliminasi pendapatan bunga sebesar 470.000, kenaikan beban hak minoritas. Pengakuan bagian
perbagian 60.000 dikali 10% menjadi 6.000. Total penurunan 476.000. Pengaruh tahunan terhadap laba bersih konsolidasi 54.000. Selanjutnya, ikhtisar saldo akun obligasi antar perusahaan pada pembukuan terpisah. Pembukuan 31 Desember, pembukuan Pro, investasi dalam obligasi Sky tahun 2008 5.090, tahun 2009 5.060, tahun 2010 5.030, dan tahun 2011 5.000. Pendapatan bunga untuk tahun 2008 470, 2009 470, 2010 470, dan 2011 sama, yaitu 470. Piutang bunga dari 2008 hingga 2011 jumlahnya yaitu sama, sebesar 250. Pembukuan Sky, utang obligasi 10%, tahun 2008 9.820, 2009 naik menjadi 9.880. Tahun 2010 juga mengalami kenaikan sebesar 9.940 dan 2011 10.000. Beban bunga dari tahun 2008 hingga tahun 2011 yaitu sama, sebesar 1.060. Utang bunga 2008 hingga 2011 sama, yaitu sebesar 500. Ikhtisar penyesuaian kertas kerja konsolidasi 31 Desember. Debit investasi dalam Sky 90%. Tahun 2008 yaitu sebesar 216. 2009 162, 2010 108, dan 2011 54. Hak minoritas 10%. 2008 24, 2009 18, 2010 12, 2011 6. Pendapatan bunga 2008 hingga tahun 2011 yaitu sama, sebesar 470. Untuk utang obligasi 10%, 2008 4.910, 2009 4.940, 2010 4.970, dan 2011 5.000. Utang bunga dari tahun 2008 hingga tahun 2011 jumlahnya sama, yaitu sebesar 250. Untuk kredit investasi dalam obligasi Sky 2008 sebesar 5.090, 2009 sebesar 5.060, 2010 sebesar 5.030, dan 2011 sebesar 5.000. Beban bunga dari tahun 2008 hingga 2011 jumlahnya sama, yaitu sebesar 530. Piutang bunga juga sama dari tahun 2008 hingga 2011, yaitu sebesar 250. Untuk kode bintang bagian kerugian konstruktif yang belum diakui pada awal tahun dibebankan 90% ke akun investasi dalam Sky dan 10% ke minoritas. Untuk simbol petik eliminasi 50% obligasi Sky termasuk 50% diskonto yang belum diamortisasi atas obligasi dan 50% beban bunga sekarang atas obligasi. Terima kasih.